Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Saudaraku semua. Kita lanjut lagi di Helmet Talk seperti biasa. Dan seperti yang kemarin gue bilang di episode sebelumnya, kita hari ini bakal bahas Jitsu J Strike. Jitsu J Strike ini bisa dibilang ya ini nambah rame ya untuk di helm range 300 ribuan dan sempat kaget soalnya nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Dan ini mematahkan pas gue di konten yang Tata RZ, ya tahun ini kita nggak terlalu banyak helm yang rilis, ternyata banyak juga yang rilis ya. Salah satunya adalah Snail yang nanti bakal gue bahas juga. Nah kita sekarang bahas Jitsu dulu nih. Secara overall, gue jujur sempat kepincut. Kenapa? Karena si helm ini emang ya teman-teman udah banyak yang bilang juga, dan lihat di sosial media juga beberapa responnya adalah ya umumnya sih bilang helmnya keren. Secara overall quality dari looknya juga kelihatan mewah kayak bukan helm 300 ribuan ya. Tapi gue kemarin sempat kepincut gara-gara ngeliat bagian belakangnya yang oke, di sini ada kayak warna-warna chrome gitu ya. Sebenarnya gue waktu itu kepincut yang warna si chrome yang di belakangnya itu warna merah, yang ngingetin gue ke helm KYT. Nggak ada hubungannya sih sama desainnya, cuman warna merahnya tuh gue jadi inget KYT E-Race. Nah itu kalau teman-teman nggak tahu ya, nanti wujudnya kurang lebih kayak gini lah. Ya, warna merahnya tuh mirip gitu ya. Jadi secara overall sebenarnya helm ini dibanding ya. Makanya gue udah sempat bahas si Jitsu JS1, terus ada si Sparta juga. Dan kalau kita bandingin ya sama dua helm sebelumnya itu, ini once again ya, ini upgrade sih. Dari apa? Dari secara build quality ya. Terus ventilasinya juga dia udah nggak gimmick lagi ya. Semenjak yang Sparta itu emang udah ada lubangnya gitu, dan ya ventilasinya bekerja. Ini juga dia ventilasinya bekerja. Terus dari segi visor ya, visor sih masih sama ya. Jadi dia cuman ada visor iridium. Walaupun gua pribadi sih kayak pengen ada visor clear-nya lah. Soalnya ini visor iridiumnya cukup gelap. Terus secara material ya pasti termoplastik ya, ABS, dan homologasi dia SNI aja. Jadi kalau kita ngelihat ke video sebelumnya yaitu ALV Genos, nah ini menariknya ada beberapa kemiripan. Nah sekarang kita masuk dulu ke bagian visornya dulu. Si visornya ini dia cukup unik. Kenapa? Karena dia sama persis sama yang ALV Genos. Nah di sini jadi bertanya-tanya gitu, wah kayaknya pabriknya sama atau gimana gitu ya. Tapi kalau gue cek di SNI gitu, ALV sama Jitsu ini dia beda PT ya. Jadi sebenarnya sih mungkin harusnya, who knows ya gitu ya, pabriknya beda. Tapi kalau dilihat secara sekilas ini bukan, ya bisa dibilang mirip ya, terutama nah kayak di sininya ya. Dia ada alur juga gitu ya buat mecah anginnya, dan ada vortex, apa sih namanya, aku lupa terus gue. Lihatlah di sini ya. Oke, vortex generator akhirnya ingat ya. Dan di sini vortex generatornya dia lebih timbul ya dibandingkan si yang ALV itu. Nah, walaupun ya secara scientificnya kalau mau pembuktian works atau enggaknya harus dilihat secara komputer. Cuman yang membedakan itu ada di sini. Nah, di sini bagian atas visornya dia cuman ya lurus aja gitu. Jadi nggak ada aksen yang melengkung ke bawah kayak si ALV Genos. Nah, terus ini si iridiumnya dark ya, jadi kalau misalkan buat malam sih nggak direkomendasiin buat nutup si visornya. Makanya mungkin untuk opsinya gue sih bakal, salah satu rekomendasi gue ya tetap dikasih opsi clear, atau mungkin lebih baik lagi ya nambah harga dikit tapi dapat clear sama iridium, itu lebih nice lagi sebenarnya ya. Poin kedua dari si ratchetnya ini adalah dari visor ini adalah si ratchetnya. Ratchetnya ini sama persis, cuman pembedanya di sini dia situasinya dia warna merah. Nah, kalau yang Genos dia warna hitam ya. Jadi sini warna merah. Untuk mekanisme buka lepas pasang si visornya juga dia 100% the same. Dan di sini ada untuk visor locknya ya. Tapi interestingly, walaupun dia ada buletan buat visor locknya, ya, di sini sebenarnya ada sih kayak untuk visor locknya, cuman kurang nonjol keluar. Udah ada visor lock tapi ya itu, jadi nggak, karena si tonjolan buat locknya dia nggak terlalu keluar, jadi nggak begitu kerasa ya. Oke, tapi untuk visornya ini
really nice ya. Dan yang lucunya di sini ada mereknya, Norisk. Pasti teman-teman yang sering beli Pfizer Iridium yang aftermarket udah apal lah ya merek Norisk ini. Dan kayaknya emang si Norisk ini salah satu manufacturer Pfizer helm di Indonesia ya, yang lokal untuk bikin bikin Pfizer aftermarket. Nah, jadi si pabrikan-pabrikan 300 ribuan ini dia untuk bikin Pfizer Iridiumnya ya, mereka bikinnya ke Norisk. Yang berarti harusnya si Alpha Genos juga dia dari Norisk. Jadi untuk Pfizernya, sayangnya ya misalkan kalau dipakai malam ya nggak direkomendasiin. Tapi kalau misalkan siang, ya terang benderang itu sip banget untuk nahan cahaya matahari. Dan apakah visornya gampang ngembun? Bisa dibilang cukup gampang ngembun. Tapi ya namanya Pfizer half face. Mungkin kalau hujan agak PR sih emang ya. Dan dia nggak ada opsi untuk pin lock, untuk pasang anti fog. Walaupun kita bisa beli anti fog yang aftermarket juga yang skemanya ditempel. Dan kita sekarang lanjut ke bagian ventilasi. Nah, ventilasinya ini kalau bisa dilihat ya, kita ada satu front fan. Oke, lubangnya nggak satu sih, dia ada dua ya. Jadi intake-nya itu ada dua dari front fan-nya. Terus ada satu di top fan yang berlubang juga. Gitu ya. Di sini sih kalau dari luar itu kelihatannya ada dua lubangnya ya. Dan dia keluar belakangnya ada satu di sini ya. Dan kalau kita lihat dia ada lubang, sebenarnya bukan satu sih jadinya. Dia ada dua ya, dua lubang bulat gitu. Sama terakhir ada dari belakang. Dari bawah si spoilernya ini. Nah, ini dari bawah spoilernya ini emang agak tricky ngeliatnya. Dia ada lubang sih, tapi lubangnya walaupun ini kelihatannya kayak gede, tapi sebenarnya lubang dari si IPS itu dia nggak begitu gede ya. Tapi kalau dilihat di sini ada 3 malah dia, si exhaustnya. Nah, jadi untuk ventilasinya kayak gimana? Apakah kerasa? Kayak Genos sebenarnya. Si ventilasinya kerasa, karena lubangnya juga ada. Dan si Jitsu ini ventilasinya dia jauh lebih kalem dibandingin ALV Genos. Gitu. Mungkin karena konfigurasi si ventilasinya beda ya, terutama untuk top fan-nya. Kalau si Genos kan itu dia ada 2 di samping gitu ya. Jadi emang udara masuk itu dia jauh lebih kencang. Kalau ini kan dia cuma di tengah, jadi itu untuk ventilasinya. Nah, untuk desainnya kita kembali lagi ngebahas ke desain ya. Jadi emang helm 300 ribuan ini cukup kuat ya image. Nah, itu dibilang jiplak lah gitu ya. Terus apa namanya yang nggak original gitu ya. Tapi ya balik lagi sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita sebut sedikit gitu ya kayak Kyoto gitu, Ink Dynamic. Sebenarnya kan mereka juga bisa dibilang jiplak ya. Kayak Kyoto ngikutin apa? J Cruise 2, Ink Dynamic itu ngikutin J-Force. Jadi sebenarnya ya udah sih, kayaknya merek-merek gede gitu juga nggak akan terlalu peduli gitu ya. Dan jangan lupa TSR yang 100% kayak Arai banget ya. Kalau gue sih jujur nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya, karena untuk pasar helm ini gitu ya di 300 ribuan gitu. Yang dimana ya marketnya ini emang untuk orang-orang yang nyari helm yang terjangkau gitu, tapi udah dapet kerennya. Jadi misalkan menurut gue ya, misalkan kita gitu ya kayak ini helmnya kurang bagus gini, berarti sebenarnya ya posisi kita ya kita bukan marketnya gitu. Kita pasti punya preferensi sendiri dan mungkin ya kita udah mengenal lebih jauh tentang dunia perfilman. Tapi untuk orang-orang yang nggak begitu paham helm ya, melihat helm ini 300 ribu kayak temen gue aja gitu. Ya udah, maksudnya helm buat harian aja, nyari yang keren, ya udah sikat aja gitu. Jadi no problem sih menurut gue untuk desain ini ya. Gue mungkin belum bakal membahas hak cipta dan kawan-kawannya gitu, karena beda nih dunia seni sama dunia perfilman ya. Gitu. Walaupun ya bikin helm itu juga sustainable. Jadi untuk si ventilasinya ini ya it works gitu ya. Dan si Jitsu J-Strike ini jauh lebih kalem bahkan dibanding si yang sebelumnya yaitu Jitsu Sparta. Jadi this is a solid upgrade, nice done Jitsu. Dan kita lanjut kemana sekarang? Kita kayaknya ngebahas sedikit shell-nya deh gitu ya. Tadi kan gue udah bahas juga bahwa si bahannya dia termoplastik, ABS ya, terus homologasinya SNI. Mungkin salah satu yang pengen gue highlight adalah maraknya gitu ya, image helm 300 ribuan itu kerupuk gitu ya. Jadi emang ini salah satu challenge mungkin ya buat para produsen gitu ya untuk menekan budget, tapi pengen provide yang terbaik juga buat pembelinya. Jadi nggak asal jual aja gitu ya. Jadi untuk strength atau kekuatan si helm ini gitu ya, kalau ya metode seadanya gitu ya. Karena kalau mau ngetes bener-bener ya itu butuh budget yang gede. Ini sebenarnya nggak serigid si Jitsu Sparta. Sparta tuh jauh lebih rigid dari ini sih gitu.
Jadi dia masih kerasa enyoy gitu. Tapi balik lagi loh, maksudnya setelah gua baca-baca gitu ya, helm terlalu rigid juga sebenarnya bahaya ya gitu ya. Kecuali helm karbon, mereka tuh helm karbon itu punya kecenderungan rigid ya, karena karbon itu kuat. Nah, tapi kalau thermal plastik dia terlalu keras juga agak bahaya karena nggak ada momen untuk ketika misalkan impaksi ya, nauzubillah min zalik, kalau crash itu nggak ada momen untuk flexnya. Kalau misalkan dia terlalu kuat, terlalu rigid, jadi si shell thermoplastik ABS-nya ini terlalu padat gitu ya, satu sisi ya dia bakal justru gampang pecah gitu. Nah ini satu hal gitu ya dari secara material yang masih gue pelajarin gitu ya. Dan ya bukan sesuatu yang gampang dicari juga gitu. Jadi kalau untuk rigidity secara sekilas gitu ya, ini emang bukan agak sih, nggak serigid Jitsu Sparta gitu. Dan kalau dibandingkan ALV sih kemarin ya gue tes itu lebih rigid sih ALV sih gitu. Nah untuk secara desain memang ini kan cukup campuran si shellnya ini ya, pasti udah tahu. Gue nggak akan nyebutin satu-satu, silahkan teman-teman sendiri ya, nanti boleh tulis di komen menurut kalian desainnya kayak apa, terus menurut kalian desainnya oke atau enggak gitu ya. Jadi itu untuk shell dan untuk ventilasinya dan visornya. Nah sekarang kita masuk ke mana? Kita masuk ke fitting. Untuk fittingnya ini cocok ya untuk orang Indonesia ya, karena kan emang pangsa pasarnya juga orang Indonesia. Jadi ketika kita pakai, oh ya ini dia mikrometrik ya. Ini kemajuan juga sih menurut gue ya pakai mikrometrik kayak gini. Soalnya jauh lebih aman dibandingkan microlock yang cuman kayak dijepit si besinya doang. Nah, ketika kita pakai, ini size L by the way. Nah, ini meluk di crown padnya enak. Jadi ini nggak kayak Jitsu yang sebelumnya ya, JS1 gitu ya. Yang rasanya tuh kepala tuh ngawang. Nah, kalau sekarang ini udah crown padnya tuh itu benar-benar meluk gitu ya. Nah, dan si pipi dia nggak begitu neken dan masih bisa agak gini. Mungkin gue bakal cocoknya pakai M gini. Misalkan bener-bener mau ngigit si helmnya. Oke, tapi untuk harian nice gitu ya si fittingnya itu. Belakangnya juga pas. Ini kalau bisa dibilang ada space kecil banget gitu. Jadi misalkan jari tuh masuk tuh paling ya cuman segini aja gitu. Cuman satu ruas jari aja. Jadi nggak yang bener-bener kopong sampai atas gitu. Jadi untuk secara fitting this is really nice. Dan untuk kualitas si busanya ini ya cenderung panas sih. Jadi balik lagi kalau teman-teman di tempat-tempat panas ya mungkin pakai balaclava biar penyerapannya agak dibantu sama balaclavanya juga. Tapi balaclavanya juga jangan yang biasa aja kalau mau sih ya. So untuk fittingnya dia nice, cocok untuk orang Indonesia. Dan apakah kerasa berat? Bisa dibilang nggak begitu berat sih gitu ya. Gue ini udah pakai harian. Jadi untuk busanya ini emang ada kecenderungan panas. Tapi sejauh ini emang si busanya ini dia nggak sepanas yang ALV ya. Walaupun secara karakteristik dari fabriknya, dari penyerapan keringatnya itu hampir bisa dibilang 11-12 ya. Itu untuk si bagian busanya ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian apalagi kalau bukan bagian dalamnya. Ayo kita bongkar dulu. Oke, kita masuk ke bagian dalam, kita balik dulu. Dan tutorialnya nih sama aja sih sebenarnya ya. Berhubung dia ratchetnya sama, jadi kita harus agak ke bawah dikit. Satu, terus kita lepas, harusnya sih. Nah ini agak betenya ya kalau misalkan dia iridium nggak kelihatan nih si titik ininya. Tapi harusnya sih dia di situ ya. Nggak ngeri. Atau dia ke atas ya? Udahlah nggak usah ribet. Kita langsung aja ke bagian bawah. Ini mungkin salah satu poin yang antara gue suka atau enggak gitu ya. Oke. Sukanya sih ini si feel blue draw si bukan chick pad sih jatuhnya. Si neckrollnya ini kerasa mewah banget ya. Dan jujur ini ngingetin banget ke bahannya si Supertech R10 Alpine Stars. Yes ya. Mewah sekali ini. Cuman ya itu kalau misalkan bahannya kayak gini, kalau taruh di bawah ya, terus misalkan kotor atau meja yang ada debu ya ini harus cepat-cepat dibersihin biar nggak ribet ya. Nah sekarang kita buka kunciannya. Ini dia ada 2 titik situ, terus di sini ada velcro. Tarik, terus satu di belakang, keluarin. Nah, dan inilah busanya, busanya ya. Nggak bisa diapa-apain, di sini nggak ada bukaan buat custom busa kecuali mau motong sendiri. Si busanya dia masih 11-12 ya, sama si ALV Genos. Kita buka juga yang sebelah kanan.
velcro belakang. Oh, belakangnya udah copot. Tadi kayaknya gue kurang kenceng. Nggak tarik dan ya. Nah, dan ini dia klipnya klip plastik ya. Oke, jadi ini jauh lebih aman lah gitu ya. Ketika ketemu sih bagian plastik sih sampingnya ini. Dan kita lihat di sini di sampingnya itu cuma ada plastik ya, dia nggak ada IPS lagi. Jadi exactly the same. Terus kita buka. Nah, ini ada salah satu cerita lucu mungkin ya. Oke, entah apakah termasuk cacat produk, tapi ini pas gua kemarin pasang intercom ya, yang nanti bakal kita bahas juga sedikit. Ini gua tarik, tak, dia lepas, tapi ternyata yang lepas itu si kunciannya. Dan ini mau masukinnya lagi agak susah dia, gitu, karena dia ngunci di sini. Kayaknya kenceng banget. Jadi pas pas dia dibuka, ya nyangkut di situ dia. Jadi ya sama gua pakai ini ya dia nggak ngunci. Yang ngunci cuma di sebelah kanannya aja. Tuh. Kayaknya dia terlalu kenceng. Seperti biasa, karena modelannya yang dikunci gitu, kita ke depanin aja. Alright. Oke, di sini kita ada si ininya ya, si IPS-nya. IPS-nya sebenarnya gue lama-lama nggak yaudah sih. Kalau misalkan ini sebenarnya kalau warnanya putih sih putih aja sebenarnya, nggak usah dicatin. Soalnya seingat gue misalkan IPS yang high grade pun itu, kalau nggak salah namanya udah bukan IPS lagi, spesifik lagi apa gitu namanya ya. Itu dia nggak ini ya. Emang bahan dasarnya itu warna abu justru gitu. Nah, ini gue kurang paham juga, tapi ya inilah IPS-nya dan ada tulisan di sininya. Nah, sama persis sama yang Sparta dia, HF1 untuk kodenya. Terus di sini ada lubang untuk top fan. Nah, itu kan pertanyaan gue. Ini untuk front fan surprisingly nggak ada lubang di sini. Sini kerasa nggak ada lubang, ketutup gitu aja ya. Jadi yang dari front fan itu sebenarnya emang nggak begitu kerasa. Jadi kerasanya tuh keluar dari sini itu dari top fan sebenarnya. Ada bantuan dari si front fan, cuman dia ya tetap keluarnya dari atas sini, bukan dari depan. Jadi nggak kejidat dia ya. Nah, terus ini untuk si sampingnya dia udah ada intercom ready ya. Oke, untuk posisi intercomnya 11-12 sama si Genos juga sih. Bilang nyaman untuk positioningnya. Cuman ya balik lagi gitu ya. Tergantung si intercomnya juga gitu. Kalau intercomnya yang biasa aja ya pasti bakal suara cepreng. Tapi dia nggak akan ngeganggu banget ya. Karena jarak ke telinga itu cukup aman. Jadi secara ini, oh ya ini di belakang juga ada ya. Jadi lubang tuh nggak cuma di sini. Nah, ini kelihatan ada lubang juga ya untuk si top fan-nya. Terus dia ke belakang, di sini ada lubang lagi untuk exhaust-nya. Dan surprisingly untuk exhaust-nya dia cuma ada satu, berarti ini 50-50 ya. Jadi ada yang untuk venting, ada yang satu lagi untuk aerodinamikanya. Nah, untuk si apa namanya? Aku jadi lupa. Oh iya, apa? Kameramennya duda. Sukun we tamah. Nah, si channelingnya itu, oke, dia nggak begitu tegas juga ya. Tapi ya untuk si aliran udara dari lubang ini ya cukup kerasa, tapi bukan sesuatu yang spesial lah. Jadi ya more than enough lah untuk harga 300.000 dengan lubang yang segede ini yo. Oke, sekarang kita lanjut ke verdict. Jadi untuk di helm 300 ribuan ya Jitsu J-Strike ini, yang by the way penamaannya juga pasti teman-teman tahu ya referensinya kemana. Ya bisa dibilang apakah worth to buy? Dia termasuk worth to buy sih. Nah, jadi sebenarnya ini cukup hot topic bisa dibilang ya. Soalnya di harga 300 ribuan juga kan gitu ya. Dimana kita sebenarnya kayak 100 ribu gitu ya, kita bisa upgrade ke yang lain bisa. Cuman ya balik lagi ke selera konsumen. Teman-teman lebih prefer yang mana desainnya? Karena belakangan ini bisa dibilang cukup marak gitu ya. Orang milih helm karena apa? Karena desainnya. Dan pasti buat teman-teman yang sering nonton review helm gitu ya, terus ya udah masuk ke helm enthusiast itu pasti udah merhatiin lebih jauh. Bukan hanya desain tapi yaitu ke apakah fittingnya enak atau enggak. Terus udah mulai mendalami, oh tahu perbedaan bahan termoplastik, terus yang fiber composite, karbon gitu. Dan tahu helm yang murah sama helm yang mahal, dan bahkan di tengah-tengahnya itu. Jadi untuk di target marketnya si Jitsu ini menurut gua bisa cukup bersaing ya, tapi dengan catatan ingat bahwa ya itu si brand-brand senior yang ada di Indonesia ini mulai turun gunung juga gitu ya. Dan mungkin sedikit ngebahas gitu ya, kayak ya apalagi kalau bukan ya si saingannya gitu ya, si helm Jitsu ini yang yang satu benar-benar satu inilah ya, satu kelas itu ya, berarti ada si HLV, ada R6 yang sebenarnya masih satu pabrikan juga sama Jitsu, itu bersaing di ini ya. Tapi ingat Indonesia itu ya itu bukan cuma Jawa ya, bukan cuma Bandung, Jakarta, dan kita banyak pengguna helm gitu. Jadi
untuk lo lain juga kan, gitu. Jadi ini opsi yang bagus sih. Kalau untuk ngebahas tentang helm strength, ya kita nggak bisa bandingin sama yang di atasnya gitu. Tapi misalkan kayak di harga 300.000 kita ada, misalkan dari KYT sendiri itu ada di DJ Maxi ya. Kayak DJ Maru juga masih dijual kan gitu ya. Terus naik sedikit ya kita ada KYT Kyoto, terus apa tuh yang flat tuh Galaxy Flat R misalkan. Terus NHK dengan N1 Elite, GM dengan G1-nya. Tapi ingat, itu adalah opsi. Nah, pasti pribadi masing-masing punya preferensi. Jadi untuk Jitsu ini ya, it's an additional gitu. Jadi tambahan ke market yang menurut gue sih ya jadi opsi yang bagus juga. Jadi, gue sebenarnya makin kepo nih apakah Jitsu bakal bikin helm full face. Ya. Helm full face yang ada mungkin di harga 300 sampai 400.000. Kalau full face sih pasti 400 ribuan ya, nggak akan di bawah itu. Jadi gue sih masih tetap terus mantau gitu ya. Sejauh ini gue suka perkembangan dari Jitsu ini gitu ya. Jadi keep it up Jitsu, dan buat teman-teman boleh share opini kalian. Mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Jitsu dari JS1 terus Sparta gitu dan tertarik sama helm ini boleh juga ya. Komen di bawah, kita sharing sebebas-bebasnya, tapi harus dikontrol juga bahasanya. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan follow Instagram atau TikTok gue. Tapi gue lebih sering aktif di Instagram sih. Jadi kalau misalkan mau ngomongin gue, mau nanya-nanya, boleh via Instagram aja. Kalau YouTube gue masih berusaha untuk jawab komen jauh lebih sering ya. Karena kadang ya gue kalau lagi kerja ya, gue fokus ke kerjanya. Jadi itulah Jitsu J Strike yang menjadi opsi cukup baik untuk helm 300.000. Selanjutnya kita bakal bahas suatu helm lain yang gue nggak akan spill dulu, kecuali kalian udah follow Instagram gue. Pasti udah tahu ada spill-spillannya juga ya. Kita akhiri episode kali ini dan see you on the next episode. Ciao.